Halo adik-adik semuanya, pada kesempatan ini kita akan coba bahas ya tryout kedua yang telah kalian laksanakan, khususnya di bidang kimia. Nah, bersama Abang Bang Rafael. Nah, jadi adik-adik sekalian, mari kita lihatlah dulu soal kita ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Nah, itu dikatakan di sana ya, untuk mensintesis senyawa anti kanker cisplatin. Nah, jadi dikatakan itu ada diberitahu MR dari si cisplatin ya. Nah, ini katanya sama dengan 300. Lalu kemudian direaksikan 3,4 gram amonia. Nah, jadi ini ada diberitahu massa dari si amonia, katanya sama dengan 3,4 gram. Lalu dikatakan lagi di sana, MR-nya itu 17 ya. Dia punya MR sebesar 17. Lalu dikatakan lagi, dengan 12,45 gram kalium tetrakloroplatinat. Nah, jadi ini massa si kalium tetrakloroplatinat. Nah, ini K2 PTCl4 ya, ini sama dengan 12,45 gram. Lalu dikatakan di sana, nah ini MR-nya 415. Nah, ini punya MR sebesar 415. Nah, ini ada reaksi ya adik-adik ya. Dikatakan di sana reaksinya ini K2 ya, PTCl4. Nah, ini ditambah dengan si NH3. Nah, ini menghasilkan, ini dibuat dia si PT, lalu kemudian ini ada NH3, lalu kemudian ini 2 kali baru si Cl2 dan tambah dengan KCl. Nah, inilah persamaan reaksinya, kan begitu. Nah, untuk itu adik-adik sekalian perlu diingat bahwasanya dalam bahasan tentang stoikiometri lah ini boleh Abang bilang kan. Ingat bahwasanya harus setarakan dulu persamaan reaksinya adik-adik. Nah, harus setara dulu ya. Setarakan duluan dari logam. Nah, ini kita kali 2 lah, ini berarti di sini kan. Baru NH3-nya di sini, di kanan ada 2, di sini ada 1 masih, berarti ini kita kalikan dengan 2. Nah, demikianlah dia, maka ini sudah setara. Lalu kemudian ingat semua data kita rubah dulu ke dalam mol, kalau bisa kita rubah. Maka ini datanya mana ini, yuk. Mol sama dengan gram per mr kan? Gramnya itu tadi 3,4 bagikan dengan mr-nya 17, maka ini dapat dia 0,2 mol. Lalu kemudian ini sekarang mr-nya yuk. Molnya sama dengan, berarti kita bikin ini 12,45 ya. Bagikan dengan itu 415 tadi katanya mr-nya ya. Nah, ini sama dengan, berarti ini 0,03. Nah, sudah dapat data molnya. Ingat, ada 2 data ini diberitahu. Maka ingatlah, kalau ada 2 data, kita bikinlah mula-mula bereaksi sisa. Nah, inilah dia yang kita buat. Sehingga yuk, tinggal kita masukkan datanya. Yuk. Nah, katanya ini dia nilainya 0,03, kan begitu. Lalu kemudian ini katanya nilainya itu 0,2 CNH3-nya kan. Maka ayo, siapa pembatasnya? Mencari pembatas, bagikan data molnya dengan masing-masing koefisien. Mana yang paling kecil, itulah yang akan habis bereaksi. Maka 0,2 bagi 2, 0,1 kan? Mana lebih kecil dibandingkan 0,03 dibagi dengan 1. Koefisien ini 1 ya. Maka ini yang lebih kecil kan 0,03 bagi 1. Maka dialah yang akan habis bereaksi, dan kalau habisnya tidak ada sisa berarti yang bereaksinya juga adalah sebesar 0,03. Tentu mula-mula sama dengan yang bereaksi dong. Kalau misalnya dia tidak bersisa kan. Maka yuk, ingat di kolom bereaksi kita berlakukan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Lantas kalau misalnya koefisien 1 0,03 molnya. Berarti kalau koefisien 2 ya jelas ini bisa kita buat dia berapa ini? 0,006 kan gitu. Tapi ini nggak terlalu penting kalau di sini karena yang ditanyakan kan massa dari si katakanlah cisplatinnya, ini si cisplatin kan. Langsung aja sebenarnya ke sini fokus kita berapa di sini molnya. Nah, karena koefisien 1 0,03 berarti koefisien 1 juga, tentu ini dia 0,03 juga kan gitu. Maka ini langsung turun deh, ini 0,03 juga. Nah, kenapa ini 0,03? Ya, caranya begini tadi. Satu apel dibeli dengan $0,03 gitu ya. Lalu kemudian satu apel juga tentu dibayarkan dengan $0,03 juga. Nah, begitulah analoginya buat ya. Sehingga ayo coba, kalaulah yang ditanyakan itu massa tadi ya, massa si cisplatin, maka bisa kita hitung massa si cisplatin berarti sama dengan berapa itu Diko? Ya ini molnya dikalikanlah ini dengan
MR-nya. Berarti sama dengan berapa itu? Molnya tadi ini 0,03 kalikan dengan MR-nya itu tadi berapa? Yuk, tadi 300. Dapatlah hasilnya ini 9 gram lah dia adik-adik. Masa si cisplatin. Maka jawabannya itu ada pada opsi B lah dia untuk nomor 1. Oke, Abang rasa seperti itu cukup mudah ya, nggak sulit ini Abang rasa. Nah, kita lanjutkan adik-adik. Lanjut kita masuk ke soal nomor 2. Oke, nah coba kita perhatikanlah dulu soal nomor 2 kita ya. Nah, apa katanya di sana? Coba, ini dibuat dia ada data ya, data grafik. Nah, jadi begini, Abang tarik dia di sini untuk soal nomor 2. Di sini ada, katakanlah ini garis vertikal ya, ini garis vertikalnya. Kemudian ya, maaf ya kalau tidak lurus-lurus sekali tidak apa-apa lah. Lalu kemudian ini garis horizontalnya. Nah, lalu kemudian dikatakan di sini ada data energi. Nah, ini data energinya ya. Nah, inilah dia. Oke. Nah, ini dinyatakan sebagai energi ionisasi. Nah, demikian itu. Lalu kemudian kita lanjut. Kemudian ini katanya ionisasi ke N katanya di. Nah, ini data ionisasi ke N. Oke, nah jadi ini katanya dimulai dari 2000, kemudian di sini ada 4000 kan, kemudian di sini 6000, lalu kemudian di sini ada 8000. Nah, demikianlah untuk data-datanya. Lalu kemudian di sini ionisasi yang pertama, pelepasan elektron pertama, pelepasan elektron kedua, ini yang ketiganya, ini yang keempat, dan ini yang kelima, dan seterusnya. Oke, nah ini pelepasan elektronnya ya. Coba di dalam grafik ini kita bisa lihat adik-adik ya. Ini data pelepasan elektron pertama tidak sampai 2000 itu kan. Nah, anggaplah itu di angka 1000 lah itu. Misalnya di tengah-tengah ini kan gitu. Nah, inilah pelepasan elektron pertama datanya. Pelepasan elektron kedua juga tidak sampai dia 2000. Katakanlah di sini titiknya. Oke. Nah, anggap ini belum sampai 2000. Nah, inilah dia. Oke. Lalu kemudian pelepasan elektron ketiga katanya itu sudah melonjak drastis ke angka berapa itu? 8.000. Di sini kita anggap dia 8.000-nya itu ya. Nah, ini. Oke, kita hubungkan garisnya. Nah, inilah dia untuk data ionisasi yang ketiga. Oke, nah lantas bisa kita simpulkan bagaimana ini, Dik? Yuk. Nah, bisa kita simpulkan kalau misalnya dia terlalu jauh dia selisih antara energi pelepasan elektron pertama dengan kedua maupun ketiga dan seterusnya. Nah, nanti ingat, itu bukan lagi elektron valensi ya. Kalau dia sudah terlalu jauh. Jadi yang berdekatan saja. Inilah yang dua yang berdekatan ini, itulah yang merupakan elektron valensi. Berarti jumlahnya berapa? Jumlahnya 2. Seperti itu lagi ya. Nah, yang satu ini bukan elektron valensi. Nah, jadi karena dia tadi ya, dia sudah melonjak drastis, maka dia bukan golongan elektron valensi. Nah, apa kaitannya dengan teori ikatan? Tentu kalau dia elektron valensinya 2, kalau dia adalah atom X, maka dia a+, bisa membentuk X2+, kan gitu. Nah, jadi coba kita perhatikan soal. Unsur X dapat membentuk senyawa di bawah ini, kecuali. Nah, ada yang pertama opsinya XCl2 katanya. Artinya ion X ini, yang 2+ ini jumpa dengan Cl-. Ya tentu ini wajar ya akan terbentuk katakanlah itu XCl2. Nah, lalu kemudian lihat ya prinsipnya bagaimana? Jumlah muatan si Cl akan jadi indeks si X. Makanya indeks si X di sini 1. Ya, indeks itu adalah angka kecil ya. Lalu kemudian jumlah muatan dari si X itu akan menjadi indeks Cl. Itu kan jumlah muatannya 2 ini ya si X. Itu makanya indeks Cl jadi 2. Nah, demikian dia. Oke, lanjut. Kemudian katanya ada XO. Nah, X berarti jumpa sama ion O, oksigen. Ion oksigen itu 2-. Nah, karena dia golongan 6A, dia butuh 2 elektron supaya dia stabil, kan begitu. Maka nanti ingat apa yang akan terbentuk di sini ya. Tentu yang terbentuk tidak lain tidak bukan adalah XO. Nah, begitu dia. Lihat aja kalau samanya jumlah muatan mereka positif dan negatifnya langsung gabungkan tanpa ada indeks-indeks kita tambahkan. Langsung gabungkan semuanya X sama O yang ada XO. Jadi gitu aja dia ya. Lanjut kemudian apalagi dibuat di sana? Yuk coba tengok. Dikatakan XNO3 2 kali. Artinya ion X itu jumpa sama ion nitrat NO3-. Nah, wajar ya ini terbentuk XNO3 2
NO3 2 kali. Nah, lalu apa lagi dibuat? X jumpa sama siapa itu? Jumpa sama si PO4. Ingat, ion fosfat itu deh, itu PO4 3-. Lantas hasilnya ini seharusnya kan ini dia, X3 PO4 dia 2 kali. Ini harusnya. Maka ini salah, XPO4 ya. Dan saat terakhir ya, itu ada kalau dia XCO3, berarti jumpa sama CO3 2- dia kan. Nah, ion karbonat ini. Maka ini ya sama jumlah positif sama negatifnya. Ya wajar akan terbentuk XCO3. Nah, yang salah tadi opsi D-nya ya. Opsi D itu tidak sesuai. Maka jawaban nomor 2 itu terdapat pada opsi D lah dia. Oke, abang rasa aman ya untuk soal nomor 2-nya. Kita lanjutkan adik-adik. Kita masuk ke soal berikutnya. Coba perhatikan dulu soal nomor 3 kita ya. Apa kira-kira di soal nomor 3? Nah, dikatakan di sana dalam molekul CH3, CH2, CO, CH3. Nah, ini ada molekul katanya. Ini CH3, CH2, baru ini ada C, rangkap 2O, baru ada CH3. Nah, ini kan senyawa keton ini, kan gitu ya. Nah, yang ditanyakan coba, orbital hibrida yang digunakan oleh atom C, nomor atomnya 6 katanya, untuk berikatan dengan si oksigen adalah. Coba tengok dulu ya, katanya yang berikatan dengan si oksigen. Ini C-nya kan, yang berikatan dengan si oksigen. Nah, inilah dia. Kita disuruh menentukan bentuk hibridisasinya apa. Ya tentu gampang ini. Kenapa gampang? Karena lihat, kita harus tentukan dulu dari bentuk domain, bisa langsung kita ubah menjadi bentuk hibridisasi. Ingat ya, bentuk domain ada AX, baru ada E kan gitu ya. Berapa jumlah X-nya, berapa jumlah E-nya, beginilah caranya untuk menentukan. Kalau mau tahu jumlah X-nya, lihat ada berapa gugus yang diikat atom pusat. Atom pusatnya adalah C. C adalah pusat perhatian kita. Kan begitu ya? Nah, atau dia yang paling sedikit di sini. Nah, karena kebetulan dia yang ditanya juga ya. Nah, tengok. Ini dia ada satu gugus O diikatnya. Ada satu gugus yang besar ini, C2H5 ini. Atau gugus etil. Dan ada gugus yang si CH3 ini, gugus metil. Ada 3 gugus diikatnya adik-adik. Maka kalau dibilang bentuk domainnya AX berapa dia, karena ada 3 gugus diikat si atom pusat, maka AX3 lah dia. Lalu ada enggak E-nya? Perhatikan ada berapa elektron yang sudah digunakannya berikatan. Ingat kembali, kalau dibilang jumlah elektron si karbon, elektron valensinya ya, itu 4. Sehingga dia punya 4 tangan ikatan. Kan udah 4 tangan ikatan ini dipunyanya kan? Nah, karena itu boleh kita bilang tidak ada lagi elektron yang tidak berikatan atau tidak ada elektron bebas, sehingga tetap bentuknya adalah AX3. Nah, AX3 ini hitung dia berapa domain kira-kira yang ada di AX3 ini. Ingat jumlah 1X itu adalah 1 domain. Jumlah 1E juga 1 domain adik-adik. Maka dari itu, karena ini X-nya 3, berarti di sini ada 3 domain. Kan begitu. Di sini jumlahnya ada 3 domain. Sama kalau di dalam bentuk hibridisasi. Nah, 1S itu nilainya adalah 1 domain. Kalau 1P itu nilainya 1 domain. Dan 1D itu adalah 1 domain juga. Maka yang setara dengan 3 domain, berarti boleh kita buat S. Ingat, nggak ada S2. Karena domain itu merujuk kepada jumlah orbital. Di S itu hanya ada 1 orbital, maka hanya bisa 1 domain S ini. Lalu kemudian kita lanjut ke P-nya. Ini ada P. P itu boleh kita bikin P berapa dia? P itu kan ada 3 orbital kan? Di P ada 3 orbital. Berarti supaya dia 3 domain. 1 domain tambah berapa domain biar 3? Ya tentu tambah 2 domain. Berarti bentuk hibridisasinya adalah sp2 lah dia untuk si C yang mengikat si oksigen. Nah, ini juga bisa kita katakan dia 3 domain. Nah, sehingga setara. Inilah bentuk hibridisasinya. Oke, abang rasa tidak sulit ya. Maka jawabannya SP2 di mana itu? Ada pada opsi B lah dia untuk soal nomor 3. Nah, sekianlah itu untuk soal nomor 1 sampai 3. Abang rasa tidak ada masalah ya untuk itu ya. Oke, karena tidak ada masalah, biar abang hapus dulu ini. Kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Oke, udah boleh ngopi-ngopi dulu ya, ngopi-ngopi sambil segarkan kembali pikirannya ya. Oke, abang rasa demikianlah itu. Oke.
Nah, coba kita lihat lagi ya soal berikutnya. Ini sudah mau selesai ini kan. Nah, coba kita masuk dulu ke soal nomor berapa nih? Ke soal nomor 4 tentunya ya. Nah, coba kita perhatikan dulu soal nomor 4 kita. Dikatakan di sana senyawa trikloroetena banyak dipergunakan orang sebagai bereaksi dry cleaning. Manakah reaksi yang jika direaksikan dengan trikloroetena akan menghasilkan senyawa kiral? Nah, katanya trikloroetena adik-adik. Nah, pegang kata kuncinya, ada etenanya. Berarti ada C rangkap 2C, ya kan? Karena etena. Lalu kemudian katanya dia trikloro. Nah, berarti ada 3 Cl diikat si etena ini kan? Nah, ini dia, ini Cl. Kemudian di sini ada Cl. Nah, sudah 3 Cl-nya. Berarti satu lagi sisanya adalah hidrogen. Nah, demikian dia. Nah, katanya itu yang ditanya tadi kan bagaimana supaya dia menjadi senyawa kiral, katanya begitu ya, supaya bisa terbentuk senyawa kiral. Nah, pereaksinya apa kira-kira yang harus kita tambahkan? Tentu begini, kalau dibilang C kiral atau senyawa yang bersifat optis aktif, itu dia harus ada C mengikat 4 gugus yang berbeda katanya, ya kan? Nah, jadi ini kan masih 3 gugus ini yang diikat masing-masing C. Maka dari itu adik-adik harus bagaimana kira-kira kita buat supaya 4 gugus yang diikat si C. Tentu kategorinya adalah reaksi adisi lah harus terjadi di sini kan? Atau reaksi pemutusan ikatan rangkap. Biar jadi 4 dia yang diikat si masing-masing C. Nah, sekarang coba kita tinjau dulu dari senyawa ini. Kalau C yang ininya tidak mungkin lagi ini akan membentuk kiral walaupun nanti setelah diadisi. Kenapa? Karena sudah ada 2 gugus yang sama ini. Tidak boleh ada gugus yang sama, semuanya harus berbeda. Maka dari sini tidak mungkin lagi ini terbentuk kiral. Maka harapan kita satu-satunya adalah fokus sama C yang di sini kira-kira. Nah, C yang inilah kita bentuk dia bagaimana supaya dia jadi kiral. Nah, apa reaksinya? Tentu nggak boleh lagi diikatnya hidrogen. Tentu nggak boleh lagi diikatnya Cl. Untuk itu, siapa kira-kira reaksi yang pas? Periksalah opsinya adik-adik. Nah, dikatakan di opsi yang A, H2 katanya. Nggak boleh. Kita nggak butuh H lagi, kan gitu ya. Jangan sampai ada H lagi kita ikat. Nanti nggak jadi kiral dia. Lalu coba lihat lagi katanya yang B, HCl. Masih ada H dan masih ada Cl di sana. Tidak boleh kita mengikat H dan Cl lagi ya. Lanjut kemudian C, Br2. Ya, tentu itu masih memungkinkan untuk menjadi kiral kan? Kalau Br2 yang ditangkapnya si Br. 1 Br ini akan terikat kemana deh? Ke si C yang satu ini kan gitu ya. Lalu 1 Br lagi akan terikat ke si C yang ini. Nah, sehingga nanti akan putus ikatan rangkapnya. Nah, seperti itulah pola adisinya. Sehingga senyawa yang terbentuk senyawa apa kira-kira? Nah, senyawa inilah dia kan. Nah, ini kita bisa buat ya. Ini Cl, kemudian di sini C, baru di sini ada Cl, baru di sini ada si Br, lalu kemudian di sini ada C, baru ini Br, kemudian ada H, dan di sini ada si Cl. Nah, kita perhatikan, ayo, apakah ini sudah jadi kiral? Tentu sudah. Ini beda ya, si Br sama si hidrogen kan? Si hidrogen juga beda sama si Cl, dan si Cl beda dia dengan yang besar ini. Nah, demikianlah itu. Berarti bisa kita simpulkan, yang ini C-nya, ini adalah C kiral dia. Oke, merasa seperti itulah untuk soal nomor 4. Maka jawabannya itu ada pada opsi apa, Dekku? Nah, itu ada pada opsi C lah dia untuk nomor 4. Oke, clear untuk nomor 4. Kita lanjutkan kembali, kita lihatlah soal berikutnya, soal nomor 5. Nah, apa dibuatnya di nomor 5? Secara kimiawi, ikatan yang terbentuk antara atom hidrogen dan atom oksigen dalam pembentukan molekul-molekul air. Nah, jadi adik-adik kalau dibilang hidrogen ditambah dengan si oksigen, itu kalau mau membentuk molekul H2O-nya dia, tentu nanti yang pertama ini ikatan yang terbentuk itu adalah ikatan kovalen nanti dia. Nah, tapi begini, kalau misalnya sudah terbentuk H2O-nya,
Nah, akan ada ikatan antara molekul H2O yang satu dengan molekul H2O yang lain, itu akan membentuk ikatan hidrogen namanya. Nah, apa itu ikatan hidrogen kira-kira? Nah, ikatan hidrogen itu dimiliki oleh senyawa yang ada hidrogen terikat langsung dengan unsur F, O, ataupun N. Nah, demikian dia. Atau handphone, mengingatnya begitu. Handphone itu kan yang untuk katakanlah itu menelpon ya. Nah, jadi itu melalui pasangan elektron bebas. Nah, ini dia. Nah, jadi antara molekul H2O yang satu dengan molekul H2O yang lain, nah ini Abang buat lagi molekul H2O yang lain ya. Nah, itu mereka dihubungkan oleh yang namanya ikatan hidrogen. Nah, ini garis putus-putusnya, inilah yang disebut dengan ikatan hidrogen. Oke, nah seperti itulah untuk soal nomor 5, maka jawaban nomor 5 itu ada pada opsi B lah dia. Oke, nah seperti itulah dia adik-adik. Sekarang coba kita lihat lagi soal berikutnya ya. Itu ada pada soal nomor 6 ya. Apa katanya di soal nomor 6 itu? Yuk, sama-sama lah kita lihat ya. Nah, di nomor 6 itu dibuat. Coba Abang baca dulu ya. Nah, kita baca dulu. Membentuk molekul air berdasarkan. Nah, berdasarkan ya itu pernyataan di atas ya. Nah, jadi kalau dibilang bentuk molekul airnya kan begini tadi. Gambaran molekul air kan H, O, baru ada H kan, H2O. Nah, masing-masing boleh kita bilang ini untuk atom O-nya lah bilang itu punya 2 pasang elektron bebas. Kenapa? Karena jumlah elektron valensinya kan 6 tuh, ya kan? Ada 6 elektron valensi. Yang masih dipakai untuk berikatan itu hanya 2, ini 1 dan ini 1, itulah elektron ikatan. Nah, sisanya yang tidak berikatan ada 4 itu sama dengan 2 pasang. Inilah 2 pasang itu, ini 1, ini 1 lagi, kan gitu ya? Ada 2 pasang. Berarti kalau kita mau buat ke bentuk domainnya ya gampang. AX berapa dia? Ingat jumlah X adalah berapa jumlah gugus yang diikat atom pusat. Atom pusatnya O. O ini mengikat berapa gugus? Ada 2 gugus H, berarti AX2 lah dia, kan begitu. Lalu kemudian ada berapa pasang elektron bebas? Tadi 2 pasang, berarti jumlah E-nya itu juga adalah 2. AX2E2, ini bentuk apa? Ini bentuk V ya, ini bentuk V atau bentuk bengkok. Nah, demikianlah dia. Oke, nah demikian maka jawabannya untuk soal nomor 6 itu ada pada opsi apa? Ada pada opsi B juga. Nah, inilah dia, ada pada opsi B. Nah, itulah untuk nomor 6 adik-adik semuanya. Kita lanjutkan, kita masuk dulu ke soal nomor 7. Ayo sama-sama kita lihat dulu soal nomor 7 kita. Nah, apa dibuat di sana? Yuk. Secara stoikiometri untuk menghasilkan 36 gram air katanya ya, massa air yang mau dibentuk ini katanya sama dengan 36 gram. Lalu dikatakan dibutuhkan gas hidrogen dan oksigen berturut-turut sebanyak berapa? Coba kita lihat ya. Katanya hidrogen ditambah dengan oksigen ini kan sama dengan H2O ya. Ini menghasilkan H2O. Nah, ingat persamaan reaksinya harus kita setarakan. Berarti ini harus kita kali setengah lah ini kan. Harus kita kali setengah lah di sini. Nah, sudah setara. Katanya 36 gram H2O yang mau dibentuk. Ingat di stoikiometri rubah dulu semua data ke dalam mol, berarti ini berapa mol ini kira-kira? Yuk, 36 dibagi dengan MR-nya. MR air 18, ARH1, ARO itu 16. Maka ini dapatlah dia 2 mol lah dia. Oke. Nah, sudah tahu kita dia 2 mol, maka ayo dengan koefisien 1 dia katanya ini 2 mol ya. Maka dengan koefisien setengah pasti ini 1 mol kan? Nah, kenapa? Karena tadi ya, 1 apel dibeli dengan $2. Berarti kalau hanya separuhnya apelnya yang kita beli, yaitu $1 aja kita bayar kan? Itu analoginya. Nah, 1 apel $2, 1 apel juga berarti ini juga $2. Nah, itu 2 mol. Nah, sudah dapat, udah tidak ada masalah lagi. Berarti massa dari si hidrogennya berapa ini nih? Mol dikalikan dengan MR. Kan begitu, sama dengan molnya berapa tadi? 2. Kalikan dengan MR-nya 2 kan? ARH1 berarti ini 2 kali 1 sama dengan berarti ini 4 gram lah dia. Lalu kemudian massa si oksigennya kita lihat mol dikali MR juga kan?
Nah, ini mol kali MR sama dengan molnya tadi dapat dia 1 kali dengan MR-nya 32. Maka dapatlah ini 32 gram lah dia adik-adik semuanya. Oke, lantas ayo 4 dan 32 ada pada opsi apa itu? Yuk. Nah, 4 dan 32 ya. Itu ada pada opsi E ya. Ini jawabannya nomor 7 adalah E. Oke, nah seperti itulah dia. Oke, biar abang hapus dulu ya. Nah, itulah untuk soal nomor 7 kita. Oke, abang rasa ini cukup jelas ya. Tidak susah-susah kalinya TO kita kan. Tetap semangat ya. Kalaupun misalnya belum dapat secara sempurna, jangan dulu putus asa ya. Berproses terus, berproses. Oke, sampai pada akhirnya sempurnalah nanti kinerja mengerjakan soalnya. Oke, kita lanjutkan adik-adik sekalian ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 8. Nah, apa dibuatnya di soal nomor 8? Yuk. Nah, itu dibuat ada grafik. Nah, ini dia grafiknya ya. Abang tarik dulu ini garis vertikal, kemudian ini garis horizontalnya katanya ya. Lalu kemudian dikatakan di sini ada data energi D-nya, baru kemudian di sini ada data energi F-nya, lalu kemudian di sini ada data E-nya. Nah, ini E-nya ya. Lalu kemudian dikatakan dia ini ada garis putus-putus ya, garis putus-putus. Nah, ini baru kemudian dikatakan lagi di sini ada garis putus-putus juga untuk si F-nya. Nah, ini garis putus-putus. Lalu dibuat dia dari D ditarik ke setengah E ya. Dari D ini ditarik ke setengah E. Nah, ini baru turun lagi, baru ditarik lagi sampai ke E-nya. Oke, baru ini diturunkan sampai ke sejajar dengan si F-nya. Nah, sedikit banyaknya seperti inilah dia gambarnya ya. Walau tidak mirip-mirip sekali, tidak masalah lah merasa ya. Nah, coba lihat dulu yuk. Katanya di sini ada si AB teraktivasi. Nah, lalu kemudian di sini katanya ada si C teraktivasi. Nah, ini. Lalu kemudian di sini katanya ada A tambah B. Nah, lalu kemudian lagi di sini ada senyawa antara atau senyawa intermediate, itu si C. Ya. Nah, inilah dia dan ini adalah produknya ya. P juga dibuat. Oke, yang ditanyakan pernyataan yang benar tentang grafik di atas, katanya begitu. Reaksi A tambah B menghasilkan P merupakan reaksi eksoterm di mana delta H bernilai positif. A tambah B katanya menghasilkan P ini eksoterm. Benar tidak? Tentu ini tidak benar. Kenapa tidak benar? Kalau kita tarik ini ya, ini data energinya, kita tarik garis putus-putus dulu. Nah, lihat data energinya. Energi mula-mula ini lebih rendah daripada energi akhir. Nah, berarti kan deltanya ini kan bernilai positif ini kan? Nah, jadi boleh kita bilang juga ini reaksi endoterm, bukan eksoterm. Karena tadi ya, energi akhir lebih besar dari energi awal. Artinya, ini reaksinya ini untuk menghasilkan produk itu dia menangkap energi adik-adik. Penangkapan energi itu adalah reaksi endoterm ya. Lanjut, kemudian apa dibuat? A tambah B merupakan endoterm, delta H-nya bernilai negatif. Salah ya, delta H-nya harus positif. Ingat delta H, jarak dari reaktan ke produk. Lanjut, yang C katanya. Reaksi antara dalam pembentukan P adalah A dan C teraktivasi. Salah tentunya ya, reaksi antaranya adalah itu si C, produk antaranya ya. Lalu kemudian yang selanjutnya, yuk apalagi katanya? Dikatakan di sana entalpi reaksi merupakan E kurang D. Entalpi ya, entalpi reaksinya tentu bukan E kurang D. E kurang D kan berarti ini dia. E kurang D itu adalah energi aktivasi total. Dari si C ini, puncak si C, kan kita tarik dia C teraktivasi maksud abang, puncaknya ke si D. Itu energi aktivasi lain. Energi aktivasi total. Nah demikian dia. Lalu kita lanjut, apalagi dibuatnya adikku? Dibuatnya di sana ya, yang D entalpi reaksi merupakan E kurang D. Oh, itu tadi sudah membaca ya. Yang E sekarang, entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaktan karena reaksi termasuk reaksi endoterm. Ya benar ya, jawabannya berarti ada pada opsi E lah ya. Oke, nah itulah untuk soal nomor 8. Kita lanjutkan. Kemudian coba kita perhatikan dulu untuk soal nomor 9.
nomor 9 kita. Nah, apa dibuat di nomor 9? Nah, berdasarkan tabel di atas, mana reaksi yang berlangsung spontan, katanya begitu. Nah, coba lihat data-datanya langsung. Langsung aja ke nomor atomnya, yuk. Nomor atomnya berapa itu, yuk. Kurangkan massa kurang neutron. Berarti ini dapat dia 9. Kemudian si B-nya. Ini 17, si C-nya. Udah pasti ini dia 35. Kemudian si D-nya ini 53 sudah pasti, dan si E-nya ini 85. Nah, inilah dia adik-adik semuanya. Kenapa Abang tahu ini? Karena ini golongan halogennya ini semuanya. Ya. Nah, sudah tertebak ini semua golongan 7A. Nah, sekarang yang ditanyakan tadi adalah yang mana yang bisa berlangsung spontan. Ingat nanti dia ini punya sifat ya. Kalau golongan 7A ada sifatnya. Nah, apa sifatnya? Katanya begini Dekku ya. Unsur yang di atas, oke. Unsur yang di atas. Nah, ingat dia dapat, dapat mengoksidasi. Nah, ingat ya, dia dapat mengoksidasi. Katakanlah ini unsur yang di bawah. Nah, yang di bawah. Nah, ini dari larutannya. Nah, demikianlah itu. Oke, coba kita lihatlah dulu unsur yang dibawa dari larutannya. Artinya kalau misalnya Abang buat ini contohnya seperti ini, Dik. Yang bisa berlangsung spontan itu adalah ketika A2 dalam rupa unsur bebas, ya. Unsur bebas adalah unsur yang sejenis dia. Tidak berbeda jenis ya, tapi jumlahnya lebih dari 1. Nah, ini ditambah dengan katanya siapa itu? Ditambah dengan misalnya katakanlah ini HB Abang buat boleh-boleh saja. Nah, ini bisa bereaksi Dekku, ini bisa bereaksi. Kenapa? Ini dalam rupa unsur bebas, dan ini dalam rupa senyawa atau dalam rupa larutan lah ini nanti. Kan gitu. Maka yuk, berarti bisa kita bilang apa hasilnya nih? Si B-nya nanti dalam bentuk bebas jadinya. Lalu ini ditambah dengan si HA. Jadi si HA-nya dalam bentuk larutan. Oke. Nah, ini bisa terjadi. Ini dia berlaku spontan lah ini. Nah, untuk itu kalau mau disetarakan pun ini boleh-boleh saja. Maka penyetarannya gimana ini? Inilah kita kali 2, lalu kemudian ini kita kali 2. Nah, seperti inilah hasil setaranya. Ini yang boleh berlangsung. Kebalikannya tidak boleh adik-adik. Ini tidak boleh kalau dibalikkan. Maka carilah yang atas harus dalam rupa unsur bebas. Mana dia? Benarkah untuk opsi A itu B2 itu yang lebih di atas daripada si A? Tentu tidak. A yang lebih di atas dari si B. Berarti salah yang A ya. Ingat, harus kita pastikan yang unsur bebas itu berada lebih di atas, baru itu spontan. Lalu kemudian D2 tambah A katanya, benar nggak D2 itu lebih di atas dari si A? Tidak, kan? Maka itu salah, tidak spontan juga. C2 tambah B, benar nggak C2 itu lebih di atas dari si B? Tentu tidak, ya. Lalu kemudian D2 tambah C, benar nggak si D ini lebih di atas daripada si C? Tidak juga, berarti itu non spontan juga. Dan terakhir, A2 tambah C, A lebih di atas daripada si C, itu artinya kan berarti itu benar. Maka itu akan berlangsung spontan. Maka jawabannya ada pada opsi E juga lah ini. Nah, itulah untuk nomor 9. Aman ya Bang Rasa ya? Itulah nomor 9 kita. Kita lanjut untuk soal nomor 10-nya ya. Apa dibuat di nomor 10 yuk? Katanya, perhatikan reaksi berikut. Lalu kemudian dibuat dia ada reaksinya si CO ya, ini ditambah dengan siapa itu? Katanya ditambah dengan 3OH- ya. 3OH- ini menghasilkan. Katanya ini COH 3 kali ya, ini COOH 3 kali tambah dengan 3 elektron. Lalu dikatakan di sana apa itu? Ini nomor 10. Oh, maaf, salah lihat Abang ya. Oke, nah ini salah tengok Abang. Maafkan Abang. Ini Abang hapus dulu ya. Ini Abang delete. Oke, nah coba ini CO ditambah siapanya ini katanya? CO ditambah NaOCl. Oke, maafkan Abang ya. Nah, coba ini kita buat lagi ya. CO ditambah dengan ini si NaOCl ini menghasilkan. Katanya di sini dibuat COOH 3 kali tambah dengan si NaCl ya, atau ini NaCl
ditambah dengan si COOH 3 kali. Nah, inilah reaksinya kan begitu. Oke, lanjut. Kemudian apa dibuat? Nah, dikatakan di sana apabila reaksi tersebut disetarakan dalam suasana basah 1,18 gram logam CO. Nah, ini dibuat di sana massa si CO katanya sama dengan 1,18 gram. Nah, AR-nya kebetulan diberitahu juga di sana itu 59 ya. AR-nya sama dengan 59. Lalu dikatakan dapat menghasilkan NaCl sebanyak berapa? Yang ditanya adalah massa dari si NaCl ini berapa? Oke, nah jadi begini, disetarakan dalam suasana basah, berarti ini reaksi redoks lah ini, kan begitu. Maka dari itu adik-adik sekalian, karena ini reaksi redoks, maka kita apain kira-kira? Tentu kita cari dulu, katakanlah biloks masing-masing ya. Ini 0, kemudian di sini dia positif 3, kan gitu. Ingat, O itu min 2 dalam senyawa, H itu positif 1 dalam senyawa. Berarti ini min 1-nya OH-nya kan, min 1 kali 3 min 3, min 3 tambah 3 lah. Hasilnya pasti 0. Karena senyawa itu jumlah biloks total unsur-unsur dalam senyawa itu harus 0 dia adik-adik. Maka yuk, ini berapa dia kira-kira si selnya? Ini min 1. Ini dia positif 1. Karena si Na ini golongan 1A, positif 1 dia harus ya. Nah, lihat perubahannya dari 0 ini menjadi berapa dia? Menjadi katakanlah itu pos 3. Lalu dari pos 1 ini menjadi min 1. Ini katakanlah dia turun 2 lah dia kan. Nah, ini kita buat dia turun 2. Kemudian ini dia naik 3. Oke, kita kali silang ya. Nah, ini kita kali 2, baru ini kita kali 3. Nah, demikianlah dia adik-adik semuanya. Lantas, maka pengalinya ini kita kalikan dengan koefisien. Berarti ini kita kali 2 nanti ya. Maka yuk, boleh abang tuliskan ulang lagi. Berikut dengan koefisiennya. Ini berarti 2 si CO ditambah dengan ini 3 NaOCl ya, baru kemudian ini menghasilkan. Nah, ini katanya dia 3 NaCl. Nah, ini ditambah dengan siapa itu? Si 2 COOH. Nah, ini dia 2 kali. Nah, seperti itulah dia adik-adik semuanya. Oke. Nah, kita lanjut. Kemudian coba lihat lagi ya. Katakanlah dia apa itu selanjutnya? Yuk. Selanjutnya ini habis ini sudah setara ini kan untuk katakanlah jumlah CO-nya, jumlah apalagi Na-nya, jumlah si apalagi CL-nya ya, CL-nya juga ini kayaknya sudah setara juga ya. Nah, lalu jumlah O sama H-nya tinggal ini kan belum setara. Maka menyetarakannya gimana ya? Tentu lihat aja jumlah O di sini sudah 3, di sini 6 dan O dan si hidrogen di sini sudah 12. Berarti kita tinggal tambahkan aja di sini 3H2O. Tapi ingat adik-adik sekalian, ini kalau metode PBO-nya kita menyetarakan sudah langsung bolehnya kita buat dia. Katakanlah itu perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisiennya. Sudah boleh langsung kita lakukan perhitungan maksud abang. Nah, kenapa? Karena sudah menyatakan koefisien sebenarnya itu. Walaupun belum kita setarakan hidrogen dan oksigennya ya. Nah, demikian. Coba lihat. Rubah dulu semua data ke dalam mol. Berapa mol kira-kira ini? Ayo, kita hitung ya. Ini berapa mol dia? Mol sama dengan gram per ml. Berarti ini 1,18 dibagi dengan mr-nya atau AR-nya itu 59. Berarti berapa ini? 12, berarti ini 0,02 ya. 0,02 mol. Nah, coba tengok. Mol si CO 0,02. Nah, tengok dengan koefisien 2 dia 0,02. Berarti yang ditanya tadi NaCl, berarti dengan koefisien 3 ya tentu ini 0,03. Maka kan udah nggak susah lagi kalau mau menghitung masanya kan. Berarti ayo massa si NaCl sama dengan molnya kalikan dengan mr-nya. Molnya berapa tadi? Mol si NaCl itu 0,03 kali mr-nya. 23 tambah 35,5 berarti 58,5 ya. Ya ini 58,5. Ada dikasih tahu juga ya mr si NaCl-nya bukan? Coba ini
Oke, tidak ada dikasih tahu. Oh, kebetulan dia memang dalam mallnya yang ditanyakan ya di dalam soal. Tapi boleh-boleh sajanya ini langsung kita kalikan ini berapa hasilnya, itulah menyatakan masanya ya. Tapi yang pasti yang ditanya adalah mallnya ini kan. Nah, maka inilah jawabannya 0,03. Maka apa jawabannya yuk? Nah, berdasarkan opsi yang ada untuk soal nomor 10 0,03 berarti ada pada opsi C lah dia. Oke, nah itulah untuk nomor 10. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 11. Apa katanya di soal nomor 11 itu? Yuk. Nah, ini dikatakan dalam kalorimeter sederhana, kapasitas kalornya diabaikan katanya, dilarutkan 5,85 gram. Ya, siapa itu? NaCl. Nah, ini massa si NaCl sama dengan 5,58 gram. Oke. 5,85. Oh, maafkan Abang, ini salah tulis ini ya. Nah, ini Abang hapus dulu. 5,85 rupanya. Oke, ini 5,85 gram CaNaCl. Lalu kemudian dikatakan di sana MR-nya 58,5 ya. Ini MR-nya sama dengan 58,5. Lalu kemudian dikatakan lagi ke dalam 395,75 ml air. Nah, ini volume dari si air sama dengan itu 395 ya, ini 0,75 ml. Lalu dikatakan lagi kalor pelarutan NaCl ya, ini Ki pelarutan. Nah, ini dari si NaCl pelarutan standar ya, dari si NaCl sama dengan berapa itu? Sama dengan min 40 katanya. Oke, nah kemudian dikatakan ini kilojoule ya, kilojoule per mol. Lalu dikatakan di sana temperatur sistem kalorimeter meningkat dari 25 menjadi 27,5. Nah, coba tengok kalau peningkatannya terjadi berarti ada panas dilepaskan. Harusnya Q-nya ini bernilai positif dong, bukan negatif ya. Kita perbaiki. Nah, lalu kemudian yang selanjutnya apalagi dibuat? Nah, itu delta T-nya ya, langsung kita hitung. Delta T-nya ini sama dengan 2,5 berarti kan 2,5 derajat Celcius. Yang ditanya adalah kalor jenis larutan NaCl. Yang ditanya adalah C kecil. Ini berapa nilainya? Oke, sebelumnya coba tengok dulu ya. Tengok kalau dibilang Q pelarutan standar dari NaCl itu sama dengan 40 kJ, artinya ini untuk pelarutan 1 mol ya. Ini ingat. Ini untuk 1 mol yang dilarutkan. Nah, begitulah dia. Ini hitung dulu berapa mol sebenarnya yang dilarutkan, yang dimasukkan ke dalam kalorimeter itu. Yuk, ini molnya sama dengan 5,85 bagi dengan 58,5. Berarti ini sama dengan 0,1 molnya dia sebenarnya yang dilarutkan. Nah, untuk 0,1 mol itulah dia yang bisa menaikkan, katakanlah itu berapa? 2,5 derajat Celcius itu. Nah, jadi bisa kita ambil nilai perbandingannya kan. Untuk yang 1 mol 40 kilojoule dia. Katakanlah dia kalori yang bisa dilepaskan. Nah, kemudian coba lihat sekarang. Kalau untuk 0,1 berarti berapa kilojoule? Sederhana ya, itu kan perbandingan. Untuk 1 dia 40. Berarti untuk 0,1 ya 4 pastinya kan bisa kita buat. Atau bisa juga kita buat perbandingan nanti. Gunakan aja perbandingan seperti ini. Q yang ditanya per Q yang diketahui ya. Ini sama dengan ini mol yang ditanyakan bandingkan dengan mol yang diketahui. Nah, tadi sudah dapat kitanya sebenarnya. Q-nya berarti 4 kJ kan? Nah, kita masukkan langsung ke rumusnya. Boleh? Rumusnya apa untuk kalorimeter? Q sama dengan M kali C kali delta T. Kebetulan ini katanya C besarnya nggak dikasih tahu kan, atau kapasitas kalorinya tidak ada. Maka ini saja sudah cukup. Katanya 4 kJ kan Q-nya untuk yang bisa menaikkan 2,5. Berarti ini 4000 rubah ke dalam joule ya. Sama dengan masanya kan kali ini totalnya berapa ya? 5,85. Ini kan sama dengan massa juga ya kalau air kita bicara. Langsung 5,85 tambah 395. Kita bulatkan aja menjadi 400. Boleh? Ya tentu boleh kita bulatkan jadi 400. Kali dengan C ini yang ditanyakan kali dengan 2,5. Maka berapa kira-kira dapat C-nya ini? Yuk, ini mati ya. Ini mati sisa 10. 10 bagi 2,5. Berarti ini dapatlah dia 4.
Nah, begitulah dia adik-adik sekalian. Oke, 4 Joule per gram derajat Celcius. Maka jawabannya itu ada pada opsi apa? Nomor 11 itu jawabannya ada pada opsi D. Nah, itulah dia. Oke, Abang hapus dulu ya. Nah, coba kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke. Jadi Abang rasa ini cukup mudah juga ya. Mau itu tentang termokimia karena hanya main-main perbandingan aja. Lebih kayak seperti soal TPS-nya kalau termokimia ini kita bilang ya. Nah, jadi nggak ada yang susah untuk ini. Oke, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Jadi sudah boleh ditengok-tengok dulu ya bagaimana kira-kira soal berikutnya itu. Soal nomor berapa ini? Soal nomor 12. Ayo coba kita sama-sama lihat dulu ya. Soal nomor 12-nya itu bagaimana kira-kira. Oke, coba. Nah, ini untuk soal nomor 12. Apa dibuat di sana? Yuk. Dikatakan di sana ion Al3+ dalam air terhidrasi membentuk ion kompleks. Nah, ini dia. Ion kompleks tersebut dapat menetralkan ion hidroksida menurut reaksi katanya. Nah, itulah reaksi-reaksinya. Pernyataan yang benar dari persamaan reaksi di atas. A katanya. Al, nah ini Al siapa itu? Al H2O 4 kali ya katanya. Ini H2O 4 kali. Kemudian ada di situ dibuat lagi OH 2 kali ya. Nah, ini OH 2 kali, baru ini katanya dia 2 positif ya, atau positif. Nah, ini positif. Nah, ini katanya bersifat apa itu? Bersifat amfiprotik. Nah, arti amfiprotik ini itu sama dengan amfoter. Ingat ya, ini katanya dia amfoter. Nah, benar enggak dia amfoter? Tentu kalau mau memastikan apakah dia bisa sebagai asam atau sebagai basa, ingat ya, amfoter itu bisa dia sebagai asam, bisa juga dia sebagai basa. Nah, jadi coba lihat. Nanti ingat, berarti ini bisa nggak menerima H positif? Atau bisa nggak melepas H positif? Dari persamaan reaksinya bisa kita tengok adik-adik ya. Apakah dia si AlH2O 4 kali OH2 kali positif ini ada melepaskan H positif? Coba kita buat dulu ya. Ini AlH2O. Nah, ini 4 kali OH2 kali, kemudian ini positif. Kalau dia mau melepaskan H positifnya, berarti ini ketika bereaksi dengan OH- lah itu berdasarkan reaksi keberapa itu di yang seperti ini reaksinya. Yuk, itu ada pada reaksi ketiga ya. Nah, reaksi ketiga itu bisa kalian lihat. Dia menjadi apa dia? Yuk, dia menjadi seperti ini kan. Al, kemudian di sini ada H2O, ini 4 kali menjadi 3 kali ini pasti kan. Baru di sini ada OH, kemudian di sini lagi dibuat 3 kali ya jadinya ya. Baru di sini dibuat dia 0 tidak bermuatan ya, tambah dengan ini si H2O. Nah, berarti dia bisa mengikat H positif dong, kan begitu ya. Nah, dia bisa mengikat H positif. Ada dia memang ya, inilah reaksi yang ketiga. Lalu bagaimana kalau dia melepaskan H positif? Ini kan dilepasnya H positif ya. Ini dilepasnya H positif. Nah, H positif ini lepas. Artinya ini bersifat sebagai asam lemah atau asam lah kita bilang ya. Ini sifatnya sebagai asam. Lalu kemudian yang selanjutnya apa yang kita buat? Bagaimana dia kalau dia menangkap H positif? Coba kita buat dia menangkap H positif ya. Ini Al H2O ini 4 kali, baru ini OH 2 kali, baru ini positif. Ditambah dengan H positif, bisa enggak? Ya tentu bisa, karena ini akan dihasilkan Al, lalu kemudian ini H2O menjadi 5 kali ya, kalau ditangkapnya H positif. Berikatan sama OH ini dia, jadi 5 kali lah H2O-nya. Karena kalau berikatan OH sama H positif kan, akan terbentuk H2O. Nah, OH-nya ini jadi 1 kan? Nah, ini jadi 1, baru kemudian ini menjadi 2 positif. Nah, berarti bisa ini sebagai apa ini? Dia karena menangkap H positif, berarti ini sebagai basa. Nah, ini kedua-duanya bisa, berarti sifat amfoter ini benar lah dia. Maka jawabannya ada pada opsi A lah itu adik-adik sekalian. Oke, nah itulah untuk nomor 12.
nomor 12 kita. Kita lanjut. Kemudian coba perhatikan soal berikutnya, itu soal nomor 13. Apa kira-kira dibuatnya di soal nomor 13? Yuk. Reaksi antara gas dinitrogen tetraoksida dengan gas nitrogen dioksida diketahui memiliki nilai Kp, katanya begitu ya. Nah, ini katanya apa itu? Dinitrogen tetraoksida ya. Nah, itu dinitrogen tetraoksida. Berarti ini kan dinitrogen ada N2, lalu kemudian tetraoksida. Kalau dibilang tetraoksida itu berarti O-nya ada 4. Nah, dengan katakanlah itu nitrogen dioksida katanya kan? Coba lihat lagi yuk. Itu dikatakan iya nitrogen dioksida, berarti ini NO2. Nah, coba lihat ini N-nya ada 2 kan? Ada 2. Di sini masih 1. Biar setara ini kita akan di 2 dari sini kan? O-nya sudah sama juga, sama-sama 4. Nah, apalagi dibuat di sana? Yuk. Nah, itu nilai Kp-nya berturut-turut. Dia punya Kp ya. Ini Kp-nya katanya sama dengan berapa itu? Sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 4. Baru Kp1 ini ya. Untuk suhu berapa ini? Suhu sama dengan 500. Nah, ini 500 derajat Celcius. Baru ini Kp2 untuk suhunya yang 800 tadi kan, itu sama dengan 2,8 kali 10 pangkat 4. Nah, inilah untuk T sama dengan 800 derajat Celcius. Nah, coba ingat nanti kalau semakin besar suhu, kalau Kp-nya juga semakin besar, maka nanti itu termasuk reaksi endoterm ya, yang berbanding lurus antara suhu dan K itu adalah endoterm. Nah, jadi bisa kita pastikan ini delta H-nya itu lebih besar dari 0 atau bersifat reaksi endoterm dia ya. Nah, lalu apa katanya? Tekanan parsial NO2 akan meningkat jika suhu dinaikkan katanya. Lihat ya, kalau suhunya ini dia diperbesar. Kalau suhu diperbesar, maka katanya reaksi akan bergeser ke endoterm ya, ke reaksi endotermnya. Tengok, ini dia endoterm kan, katanya delta H-nya bernilai positif atau endo. Dilihat dari harga Kp tadi seiring berubahnya suhu. Nah, jadi ini dia endonya. Oke, ini endoterm. Maka yang ke kirinya lah dia adalah exotherm. Kalau suhu diperbesar kan bergeser ke reaksi endoterm. Endoterm itu ada di kanan, berarti akan bergeser ke kanan lah dia. Arti bergeser ke kanan, siapa yang ada di kanan? Si NO2. Artinya NO2 akan dibentuk lebih banyak. Nah, kalau berkaitan dengan tekanannya, tekanan parsialnya akan lebih besar dia jadinya dibentuk. Maka pernyataan yang pertama itu benarlah dia kalau tekanan parsial NO2 akan meningkat jika suhu dinaikkan. Lalu yang kedua, katanya delta H-nya itu bernilai lebih kecil dari 0. Berarti salah ya. Pernyataan pertama tadi benar, pernyataan kedua ini salah. Harusnya delta H-nya lebih besar dari 0. Lalu kemudian yang ketiga, peningkatan tekanan total campuran gas dalam kesetimbangan akan menurunkan NO2 katanya. Ingat adik-adik sekalian, kalau tekanan total ini P-nya itu katanya diapain? Diturunkan atau diperbesar katanya. Katanya di sana tadi itu diapain? Peningkatan tekanan ya, berarti diperbesar. Nah, tekanan diperbesar, ingat, dia akan bergeser ke koefisien gas terkecil. Nah, kalau dia bergeser ke koefisien gas terkecil, mana dia koefisien terkecil kira-kira? Nah, ini koefnya ini berapa di kiri? Koefisiennya ini ada 1. Ini di kanan koefisiennya ada 2. Katanya tekanan diperbesar itu akan bergeser kesetimbangannya ke koefisien gas terkecil. Berarti ini dia akan ke kiri lah dia, karena koefisien gas terkecil ini ada di kiri. Nah, coba tengok dulu. Kalau dia ke kiri berarti NO2-nya akan berkurang, ya. Karena yang bertambah nanti adalah si N2O4. Maka pernyataannya benar atau salah? Peningkatan tekanan total campuran gas dalam kesetimbangan akan menurunkan NO2. Benar ya? Nah, jadi pernyataan ketiga benar. Nah, ini boleh kita bilang benar. Ketika P diperbesar, maka konsentrasi dari NO2 akan semakin kecil karena dia bergeser ke
kirilah dia, atau N2O4 akan dibentuk lebih banyak. Nah, itulah dia. Maka jawabannya, kalau yang keempat apa katanya? Yuk. Yang keempat itu dibuat KP sama dengan KC. Ingat, kalau rumusnya kan KP itu sama dengan apa nih? Sama dengan KC dikali dengan RT dipangkatkan dengan delta N. Ingat, delta N ini adalah sama dengan jumlah koefisien, ya, koefisien gas yang ada di kanan, ini kurangkan saja dengan jumlah koefisien gas yang ada di kiri. Nah, inilah dia yang harus diingat. Ini kiri ya. Nah, ini abang hapuskan dulu. Nah, ini yang ada di kiri. Oke, nah demikianlah itu Deko. Jadi ingat, kalau misalnya lah itu koefisiennya tidak sama, nggak mungkinlah KP akan sama dengan KC kan? Nah, karena ada RT-nya, pasti ada nilai RT. Lain hal kalau jumlah koefisien yang ada di kanan itu sama dengan yang di kiri, berarti kanan kurang kiri kan 0. Kalau sama nilainya kan, misalnya sama-sama 2, di kiri 2, di kanan 2, 2 kurang 2 kan 0. Berarti delta N-nya nanti 0. Kalau delta N-nya ini 0, RT pangkat 0 kan sama dengan 1. KC kali 1 kan KC, berarti KP akan sama dengan KC. Itu khusus kalau misalnya jumlah koefisien di kiri sama dengan jumlah koefisien di kanan. Nah, demikianlah itu adik-adik semuanya. Maka pernyataan yang keempat itu dia bisa kita bilang dia salah. Nah, itulah dia. Maka jawabannya 1 dan 3 itu ada pada opsi apa deh kira-kira? Yuk. 1 dan 3 itu ada pada opsi B lah dia. Nah, demikianlah itu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang selanjutnya kita lihatlah dulu soal berikutnya. Itu ada pada soal nomor 14. Apa dibuatnya di soal nomor 14? Yuk, kita lihat. Nah, suatu laju reaksi mempunyai ungkapan laju. Katanya begini deh, V-nya ini sama dengan ya. Ini katanya K kali konsentrasi P kuadrat ya. K dikali konsentrasi P kuadrat. Baru kemudian, oke, sorry, ini harusnya di luar ya. Nah, ini abang hapus dulu. Nah, ini dikatakan dia P kuadrat. Konsentrasi P, baru ini kuadrat, kali dengan konsentrasi Q ya. Nah, ini dia. Oke, nah seperti itulah dibuat. Lalu, bila konsentrasi masing-masing reaksi diperbesar 4 kali, katanya masing-masing diperbesar 4 kali. Lalu yang ditanyakan laju reaksinya menjadi berapa kali semula. Nah, ini ya boleh abang bikin menjadi VT ya, setelah dinaikkan 4 kali. Nah, kita buat K dikali 4 kali katanya dinaikkan, berarti 4P kita buat kan, pangkatkan dengan 2. 4 kali mula-mula. Lalu kemudian ini dinaikkan juga 4 kali, 4 kali Q mula-mula kan. Nah, ayo sama dengan berarti berapa VT-nya ini? Nah, ini K dikali dengan ini 16 kan, 4 pangkat 2, 16 P pangkat 2, P0 pangkat 2, kemudian ini Q 4 kali Q 0 kan gitu. Nah, maka yuk berapa ini kira-kira? 4 kali 16, 64 kan, berarti ini 64 K kali konsentrasi P0 pangkat 2 kali konsentrasi Q0. Nah, itulah dia. Nah, sekarang ini kalau kita rubah menjadi V0 kan boleh. V0, ini P0, ini Q0 kan. Maka ayo K kali P0 pangkat 2 kali Q0 itu sama dengan V0 kan. Ini kan boleh kita rubah menjadi V0 kan. Nah, berarti VT sama dengan itu 64 kali V0 lah dia. Maka jawabannya untuk soal nomor 14 ini ada pada opsi apa itu? Ada pada opsi E lah dia. Nah, begitulah dia deh ya. Nah, ini E. Oke. Nah, itulah untuk soal nomor 14. Terakhir untuk soal nomor 15. Nah, ini bolehlah abang hapus dulu ya. Nah, ini kita hapus. Nah, coba ya. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor terakhir. Oke. Nah, Bang rasa tidak ada masalah ya untuk soal-soal dari soal nomor 1 sampai nomor 14 ini aman terkendali ya Bang rasa ya. Nah, Bang yakin percaya udah aman terkendali, makin semangat pastinya untuk TO-TO berikutnya ya. Nah, dan makin semangat untuk menyongsong UTBK ini. Nah, semoga
UTBK nantinya itu semua yang sudah kita bahas itu akan masuk tentunya ya, sehingga bisa kalian kerjakan dengan baik dan nilai UTBK-nya tinggi dan akan menghasilkan kelulusan pastinya. Nah, itulah, ayo kita lanjutkanlah dulu ya untuk soal terakhir nomor 15. Dibuat di sana gas HCl murni 12 ml, volume dari si HCl katanya ini sama dengan 12 ml. Katanya di sana ya, itu ditiupkan ke dalam 250 ml air, volume air katanya ini sama dengan 250 ml. Nah, lihat deh, ini gas ya, ini beda sama dengan ini volume air, ini cairan. Katanya begini, seluruh gas larut dan tidak merubah volume, artinya tetapnya volume larutan yang terbentuk nanti kalau mereka ini menjadi larutan itu tetap 250 ml, jangan dijumlahkan ya. Nah, lalu kemudian apa lagi katanya? Tekanan gas semula 76 cm Hg. Nah, ini P-nya katanya sama dengan 76 cm Hg. Ini sama dengan 1 atmosfer ini adik-adik. Nah, ingat ya. Lalu kemudian dikatakannya pada temperatur 27 derajat. Nah, ini T-nya katanya sama dengan 27 derajat Celcius. Ini sama dengan 300 Kelvin pastinya, kan gitu. Lalu kemudian apalagi dibuat? Nah, dikatakan di sana kalau tetapan gas ideal adalah R sama dengan 0,08. Nah, ini R tetapannya ini kan 0,08. Nah, lalu kemudian dikatakan ini katanya log 2 sama dengan 0,3 ya, ada diberitahu log 2 sama dengan 0,3. Yang ditanyakan, maka pH larutan HCl adalah berapa? Nah, ini pH-nya ini sama dengan berapa? Oke, nah Abang rasa ini tidak sulit ya. Kenapa ini tidak sulit? Karena ini sudah ada bahasan tentang gas ideal ini pastinya kan. Ingat, ini ada nilai R, berarti kita hubungkan dengan rumus gas ideal. PV sama dengan nRT. Nah, ingat kalau dibilang PV nRT, P-nya harus dalam ATM, V-nya harus dalam liter, N-nya mol ya, R-nya ini tetapan tadi, lalu T ini harus dalam Kelvin. Masukkan nilainya, P-nya kan 1 ATM katanya. 1 dikalikan dengan V-nya. V-nya volumenya, ini volumenya Diko. Rubah ke dalam liter, berarti boleh kita buat ini menjadi 12 kali 10 pangkat minus 3 kan? 3 liter, minus 3 liter. Lalu kemudian molnya ini yang harus kita cari, berapa mol si HCl-nya. Kalau udah dapat mol dibagikan dengan volume, nanti udah dapat itu konsentrasi HCl. Udah dapat konsentrasi HCl, maka sudah bisa kita cari konsentrasi yang positif. Kan begitu. Maka ini kita kalikan dengan berapa ini? R-nya 0,082 kalikan dengan, oke, sorry, katanya tadi 0,08 saja rupanya ini si R-nya kan. Baru dikalikan dengan apa lagi yuk? Dikalikan dengan T-nya katanya ini 300. Maka masukkan nilai, ayo hitung. Coba N sama dengan berarti berapa ini? Nah, ini bolehnya ini dapat kita berapa ini hasil kalinya? Ini 24 ini ya. Sama dengan 24. Nah, 12 ke 24 ini boleh mati, ini boleh mati, sisa dia di sini 2 kan? Maka N-nya berapa ini yuk? 2 di sini 2 tadi ya, berarti ini 10 pangkat min 3 dibagi 2 berarti ya. Nah, itulah dia untuk nilai N-nya. Maka yuk, berapa itu? Kira-kira ini 10 pangkat min 3 dibagikan dengan 2, berarti sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 4. Kan begitu dia ya, sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 4. Sudah dapat ini 5 kali 10 pangkat minus 4. Lantas kalau ditanya dia, ini kan mol si HCl, maka molaritas dari si HCl-nya berapa? Ingat rumusnya kan mol per volume, kan begitu. Sama dengan molnya berapa tadi? Molnya tadi 5 kali 10 pangkat minus 4 dibagi dengan volumenya harus dalam liter. Ini sama dengan 0,25 liter kan? Nah, dibagi dengan 0,25 berarti hasilnya ini berapa ini? Yuk, anggap 5 kali 4-nya itu kan? 5 kali 4 itu 20. Berarti ini 2 kali 10 pangkat minus 3 lah dia. Berarti pH sama dengan ini 3 kurang log 2. Karena log 2 tadi sama dengan 0,3. Berarti ini 3 kurang dengan 0,3. Dapatlah pH-nya sama dengan 2,7. Nah, demikianlah dia adik-adik semuanya. Oke, itulah untuk nomor 15 kita. Maka jawabannya ada pada opsi B lah dia. Oke, nah itulah untuk nomor
Sekianlah pembahasan TO yang kedua kita, khususnya di bidang kimia. Nah, tetap semangat adik-adik ya. Tetap juga jaga kesehatannya. Abang tutup ini. Ya, terima kasih.